Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel dalam doa dan permenungan kita hari ini, Kamis 21 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-29. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai dengan 53. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Dominik, PRR, dari komunitas PRR Yogyakarta, dengan tema Makna di Balik Perkataan Keras. Doa dan renungannya oleh saya, Suster Maria Sifra, PRR. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Bapa, sumber hidup abadi, kami bersyukur atas kuasa dan daya Roh Kudus-Mu yang sungguh nyata menyemangati hidup kami. Semoga kami hamba-hamba-Mu mampu membuka diri untuk mendengarkan bisikan-Mu, agar hidup kami tercurah pada perintah-perintah-Mu. Kuatkanlah kami, agar kami mampu memaknai perkataan keras melalui sabda Yesus hari ini, terutama pada saat kami mengalami penolakan, dikucilkan, dan dibuang oleh karena kami menjadi pengikut Kristus. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai dengan 53. Yesus membawa pemisahan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Makna di balik perkataan keras. Para sahabatku,
yang terkasih dalam Kristus, kita tentu tidak menyangka jika kedatangan Yesus bukan saja membawa kedamaian, keselamatan, namun juga membawa pertentangan maupun pemisahan. Perkataannya hari ini terkesan keras. Tentu kita terbiasa dengan mendengarkan sabda Tuhan yang lembut dan menyegarkan. Kali ini agak berbeda. Yesus mengatakan bahwa bukan kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. Anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anak perempuannya, ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantunya perempuan melawan ibu mertuanya. Ini artinya bahwa iman memang menuntut pilihan yang tegas, ya atau tidak. Mengikuti Yesus harus jelas, tegas. Sebagian orang mengikutinya dengan mudah karena sudah terbentuk sejak lahir, ataupun mengikuti iman orang tua. Namun perkataan keras Yesus ini lebih dirasakan oleh keluarga atau orang-orang yang mengikuti Yesus karena pilihannya, yang mana sebelumnya dia bukan pengikut Kristus. Misalnya, saya mempunyai beberapa kenalan yang bercerita bagaimana mereka dibenci, ditolak, bahkan dianggap sudah mati oleh orang tua, saudara-saudari kandung, dan keluarga besar karena keputusan mereka untuk menjadi pengikut Kristus. Sesungguhnya inilah konsekuensi terberat menjadi pengikut Kristus. Namun dengan ini, apakah mereka lalu menjadi lemah dan meninggalkan Yesus lagi? Pada umumnya tidak. Mereka justru menjadi pengikut Yesus yang setia dan sungguh beriman. Mereka berjuang sekuat tenaga mempertahankan imannya, meskipun harus mengalami ditolak, dikucilkan, bahkan dianggap sudah mati oleh keluarga mereka. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pertentangan, pertikaian, ataupun perselisihan tentu tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, melalui perkataan Yesus yang cukup keras dalam kisah Injil hari ini, dapat kita maknai bahwa yang pertama, menjadi pengikut Yesus itu harus pasti, jelas. Yang kedua, siap menerima konsekuensinya, ditolak, dikucilkan, ataupun dianggap tidak ada lagi oleh orang-orang dekat kita, ayah atau ibu atau adik kakak kita. Yang ketiga, bukan sebuah kehidupan jika tidak mengalami pertentangan ataupun pertikaian. Hidup akan lebih bermakna jika kita mampu melewatinya. Dan poin yang keempat, menjadi pengikut Yesus itu jaminannya jelas, yakni keselamatan, hidup kekal. Sahabat-sahabatku yang terkasih, jalani hidup ini dalam kesetiaan, kesabaran, dan keikhlasan, kendati ada perselisihan dan pertentangan, karena Tuhan menghendaki agar kita dapat merasakan arti dan makna dari hidup kita. Karena hidup adalah sebuah proses ziarah panjang dan akan ada rintangan sepanjang perjalanan itu. Bagi yang setia dan bertahan melewatinya,
keselamatan ada di genggamannya. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Syukur padamu Tuhan atas rahmat-Mu yang senantiasa tercurah bagi hidup kami. Kami mohon sertailah kami agar senantiasa menemukan makna dan arti dari hidup yang kami jalani setiap hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi sesama kami yang sedang dalam persoalan ataupun sedang mengalami konflik. Semoga Engkau hadir bersama mereka dan memberikan petunjuk bagi mereka, sehingga mereka boleh menemukan jalan perdamaian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Semoga Tuhan hadir dan menjamah mereka sehingga boleh mengalami kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa juga bagi semua anggota keluarga, sahabat kenalan kita yang telah berpulang ke pangkuan Bapa. Semoga mereka mengalami kemurahan dan kerahiman Allah dan boleh berbahagia di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita mempersembahkan intensi pribadi dan keluarga kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.